Perkenalkan, nama saya Cinta Tayan dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan peran penting perempuan dalam kemerdekaan. Tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa keterlibatan perempuan. Secara berarti perempuan terus menghadapi tantangan zaman sendiri. Peran perempuan berbeda dengan zaman sesuai tantangannya. Namun perempuan akan terlibat mengukir sejarah bila berperan aktif menaklukkan tantangan tersebut. Dalam masa 69 tahun kemerdekaan Indonesia, peran dan tantangan pun bergeser. Kemerdekaan telah memberikan ruang bagi perempuan untuk beraktivitas aktif dalam ruang-ruang publik. Begitu hanya perempuan memiliki tingkat pendidikan formal tinggi. Tidak sedikit yang menduduki posisi kepemimpinan formal. Pandangan perempuan juga berubah dari peran-peran domestik ke peran-peran publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengambil keputusan-keputusan penting lainnya. Peran-peran publik telah menganggap bagi perempuan dengan kemampuan tinggi. Peran-peran ini membutuhkan kecerdasan dan kemampuan kepemimpinan yang teruji. Dalam mengisi peran inilah perempuan semakin mendapatkan status sosialnya dan tidak lagi dianggap sebagai peran penggigiran. Semestinya tidak ada lagi peran perempuan sebagai konco wiki. Karena sejatinya perempuan berjalan dan berbuat sejajar dan sampai pentingnya dengan mitranya dalam beraktualisasi diri. Peran perempuan dalam kerja-kerja domestik sesuai dengan pilihan cerdasnya untuk patut dalam penghargaan. Terpinggirnya peran ini disebabkan rendahnya penghargaan dan peran perempuan karena tekanan budaya komersialisasi, materialisasi, dan gaya hidup hedonis yang mendorong semua pandangan untuk ukuran kepemilikan materi. Kedua, peran perempuan di ruang domestik dan ruang publik sama pentingnya, karena kedua bisa saling berkomplementer. Adakah bedanya peran seorang perempuan karir yang dengan tulus menyiapkan sarana pendidikan anaknya dengan seorang ibu rumah tangga yang setiap hari berucap doa demi kesuksesan pendidikan anaknya? Tidak, keduanya adalah peran cerdas seseorang perempuan. Namun tidak semua perempuan menikmati kemerdekaan dari keterbelengguan budaya, kondisi ekonomi, dan praktik politik pembangunan bangsa. Peran-peran domestik masih merupakan belenggu bagi perempuan karena tidak bernilai dan bukan pilihan, melainkan karena peran budaya tradisional. Keterbelakangan dan pola pikir menjadikan perempuan tidak mampu berartikulasi mengenai kepentingan dirinya. Tidak jarang perempuan bertindak secara atas nama keluarga sebagai indikasi rendahnya kepercayaan diri dan berada di balik bayang-bayang laki-laki atau suami. Lalu perempuan berada pada kondisi subordinasi dan ketidakmampuan untuk mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Telah banyak representasi perempuan di ruang publik, bahkan di lembah-lembah pengambilan keputusan semacam legislatif dan eksekutif. Namun adakah pengambilan keputusan yang mereka buat telah banyak diarahkan pada pemberdayaan perempuan agar terbebas dari keterbelakangan. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tergantungan finansial perempuan, dan keterbelengguan pola pikir tradisional. Di perempuan tidak bisa dijawab hanya dengan program-program berbasis domestik dan stereotip. PPKH menjadi organisasi yang vital dalam melakukan pembaharuan pola pikir perempuan dari masalah-masalah yang dihadapi perempuan hingga memiliki kemerdekaan pola pikir dan pola tindak. Tidak bisa lagi pendekatan PKK dilakukan dengan mereduksi peran-peran domestik. Sudah seharusnya PPKK memiliki program yang lebih mendasar pada perbaikan kondisi perempuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, serta perbaikan posisi perempuan yang lebih strategis dalam membangun kepemimpinan dan kepercayaan diri yang tinggi. Perempuan perlu didorong untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Dari pikir dan tenaga perempuan cerdaslah akan tumbuh generasi cerdas yang mengisi kemerdekaan ini, kini dan masa yang akan mendatang. Dirgahayu bangsaku, merdeka negeriku, bangkitlah perempuanku. Sekian dan terima kasih.